Diawali film memperlihatkan seorang wanita yang sedang tertidur di tengah jalan. Tidak tahu tujuan apa, tetapi yang jelas keberadaan pun disadari oleh seorang pengemudi. Alhasil pengemudi itu langsung menanyakan kondisinya dan juga tawarkan tumpangan sejarah gratis. Selama perjalanan, mereka berdua mengobrol satu sama lain sambil melintasi sebuah wilayah yang benar-benar tanpa penghuni. Wow, serem kali ya bro. Di tengah-tengah kehampaan kota ini diketahui sudah identitas satu sama lain, yang dimana si perempuan yang bernama Lisa dan si laki-laki bernama Adam. Universe. May not have passed the bills. Lalu Lisa bercerita bahwa ia baru saja pulang dari pemakaman anak perempuannya yang meninggal di hari ulang tahunnya. Tapi untuk alasan kenapa ia bisa berada di tengah jalan, Lisa tidak bisa mengingatnya. Seiring bercerita, Lisa mendengar suara dari radio yang sedang bersiar dan diinformasikan bahwa baru saja terjadi pembunuhan sadis terhadap dua orang perempuan. Ciri-ciri pelakunya antara lain berambut pendek dan berkulit putih dan juga memiliki tato salib di tangan kanannya. Namun sialnya, Adam malah mengerem mendadak begitu saja sampai-sampai membuat Lisa tak sadarkan diri. Saat terbangun, Lisa sudah menyadari kalau ia sedang berada di suatu tempat yang begitu asing. Dengan kostum khusus dengan kondisi tangan sudah dipasang dengan timer, Lisa tidak bisa memastikan apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada penjelasan, dan tidak ada seorang pun. Bahkan Lisa yang awalnya kalem dan langsung berubah menjadi frustasi. Bagaimana mungkin bisa keluar dari tempat ini jika seluruh sudut sudah dilapisi dengan struktur yang sangat kuat? Sampai suatu ketika salah satu pintu di ruang tersebut terbuka secara tiba-tiba. Namun jelas lubang yang panjang dan nampak ada jalan keluar di ujung lorong yang tentunya membuat Lisa bersemangat lagi. Awalnya sih memang biasa-biasa saja ya, dan gak ada masalah sama sekali. Tiba-tiba tembok itu dalam lorong itu malah bergeser dalam sekejap dan menutup jalan keluar Lisa. Lisa mau gak mau harus melewati sebuah lorong yang lebih sempit dari sebelumnya. Dengan kondisi sempit itu, gua jamin yang gendut-gendut pasti meninggal dunia. Sudah selesai melewati tersebut, Lisa kali ini akan melewati sebuah lorong warna-warni yang sama sekali tidak terlihat sulit bagi dirinya. Namun ternyata lorong ini memiliki fungsi seperti mesin hidrolik yang mampu menjepit apapun sampai gepeng. Dengan jarak sejauh itu, untung saja Lisa masih bisa lolos dengan selisih sekian detik. Ya, ujung-ujungnya Lisa berhasil, tapi Lisa sudah merasa frustasi dengan kondisi ini. Ia merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan, apalagi ia juga tidak tahu apa yang ia hadapi. Kemudian Lisa dihadapkan dengan sebuah lorong panjang dan terlihat seorang yang sedang berbaring di sana. Usut punya usut, ternyata orang itu bukanlah manusia, melainkan itu adalah sesosok mayat yang sudah hangus terbakar. Belum diketahui pasti apa yang membuatnya bisa terbakar seperti itu ya. Tapi yang jelas Lisa pun harus memindahkan jasad tersebut secara perlahan. Sialnya, bagian tubuh dari jasad itu sudah rubuh serupuh-rupuhnya, dan hal itu membuat Lisa sedikit kerepotan, tapi dia berhasil melewati jasad itu. Tiba-tiba orang yang ada di depannya malah tertutup dengan sendirinya. Pada posisi itu, timer di tangan yang sudah menunjukkan waktu yang tersisa 1 menit lagi, dan hal itu membuat pematik api langsung menyala di sepanjang lorong. Terdapat juga tempat yang sudah disediakan secara gratis untuk menyelamatkan diri dari kobaran api. Ya, bisa dibayangkan ketika Lisa telat 1 detik saja akan menjadi ayam bakar. Di saat sesi pembakaran sudah lewat, Lisa kembali diharuskan untuk melanjutkan perjalanan yang sudah dipastikan tidak bisa ditebak sama sekali. Lagi-lagi lorong tersebut langsung mengecil begitu saja, dan posisi tubuh Lisa sama sekali tidak bisa bergerak. Sakit sekali ya pribadi.
Ditambah lagi timer yang ada di tangannya juga mulai kembali normal dan menyiksakan waktu 10 menit lagi. Tapi bagaimana juga gak ada cara lain selain terus bergerak dengan tubuh yang terlentang pada saat itu. Kali ini Lisa pun harus menghadapi lagi sebuah kubuhan air yang tidak jelas digunakan untuk apa. Tidak perlu basa-basi, Lisa pun langsung masuk ke dalam air tersebut dan ia sebisa mungkin harus bernafas sambil mencari permukaan. Ternyata belum bisa juga, yang dimana Lisa langsung diguyur air sederas-derasnya. Sampai-sampai lorong itu pun hanya menyiksakan sedikit permukaan bagi Lisa untuk bernafas. Naik turun cobaan yang sama sekali tidak bisa ditebak membuat Lisa bertanya-tanya siapa yang melakukan ini semua. Apalagi ia pun mulai ditemukan dengan sebuah lorong yang penuh sekat dan berkelok-kelok. Namun karena beradu cepat dengan waktu, Lisa pun bergerak segesit mungkin dan ia pun harus dihadapkan lagi dengan lorong yang dipenuhi dengan cairan asam. Dengan ruang gerak yang terbatas, Lisa bergerak seperti Spiderman sambil berusaha menghindari cairan tersebut. Namun naas, di penghujung jalan ia malah ceroboh dengan hal itu, membuat salah satu lututnya harus terkupas. Detik demi detik terus berjalan, Lisa pun mulai mendengar suara teriakan dari seorang laki-laki yang berada di bagian bawah. Ternyata suara itu memang berasal dari seorang yang mengalami nasib serupa seperti Lisa. It's okay. It's not your fault. We haven't done anything. Pria itu mengaku ia sama sekali tidak bisa keluar dari sini dan dia terus terjebak di setiap waktunya. Sampai suatu waktu pun sudah tersisa 50 detik lagi, tentunya membuat pematik api akan menyala. Situasi inilah hanya terdapat satu tempat berlindung untuk mereka berdua, yang dimana mereka pun langsung berebutan untuk mendapatkan tempat itu. Apa boleh buat, pria itu harus kalah saing oleh Lisa dan ia harus menerima sebuah kenyataan sebentar lagi. Yang bikin kaget, Lisa pun baru sadar kalau di tangannya pria itu terdapat sebuah tato salib dan bisa dipastikan kalau orang itu merupakan Adam. Entah kenapa ia bisa berada di tempat ini, tapi yang jelas Adam harus tewas mengenaskan dengan tubuh yang terbakar oleh api. Beberapa lama setelah itu, Lisa pun tersadar dari pingsannya dan ia disambut oleh sebuah kepala yang bermata lensa yang sama sekali tidak terlihat baik, namun perilakunya justru berbeda 180 derajat dan ia malah berniat untuk mengobati Lisa. Tidak sampai di situ, ia juga membawa Lisa ke sebuah peristiwa yang dimana Lisa sedang ditusuk-tusuk oleh seorang pria dan sudah jelas pria itu bukanlah Adam, melainkan pria yang berbeda pada saat situasi kejadian. Akibat peristiwa itu, Lisa pun tidak sengaja melihat titik cahaya dari langit yang seolah-olah ingin menjemputnya. Kali ini ia harus menghadapi lagi sebuah baling-baling yang terus bergerak ke arahnya. Dengan cepat Lisa pun bergerak mundur. Dan beruntungnya ia berhasil menghindari dari baling-baling itu. Akan tetapi Lisa tidak boleh bersenang dulu karena ia langsung mendengar suara misterius dari lorong bagian atas. Dan benar saja, sosok itu memiliki gerak-gerik yang tidak terlihat seperti manusia, melainkan sebuah makhluk jadi-jadian. Mau gak mau, Lisa pun langsung bergerak cepat mungkin untuk menghindari makhluk itu. Dan beruntungnya ia langsung dihadapkan dengan sebuah jalan yang berkelok-kelok, yang apa boleh buat makhluk itu pun tidak bisa lewat sama sekali. Dan Lisa berhasil lolos untuk kali ini. Dengan waktu yang terus berjalan, Lisa pun harus memilih satu lorong dari dua lorong yang berada di hadapannya. Tentu momen ini bukanlah momen yang enak untuk Lisa yang ujung-ujungnya ia pun memilih untuk melintasi lorong sebelah kiri. Kemudian atas pilihannya itu, Lisa harus dihadapkan dengan sebuah ruang tembok putih yang mampu menunjukkan segala peristiwa yang pernah dia hadapi. Dari peristiwa dari dia kecil hingga dewasa, bahkan kematian anaknya terlihat jelas dari ruang tersebut dan Lisa harus menyalahkan diri sendiri. Hanya saja tidak lama saja makhluk sejajan itu kembali muncul dari ruangan tersebut.
Yang lagi-lagi Lisa harus melanjutkan perjalanan. Pada titik inilah Lisa melihat sebuah jalan keluar di ujung lorong yang tentunya akan menjadi akhir penderitaannya. Dengan segala waktu yang ada, Lisa yang harus melewati duri-duri tajam yang sudah terpasang sebelum menunjukkan pintu keluar. Apalagi waktu yang tersisa tidaklah cukup untuk menyelamatkan diri. Alhasil Lisa cuma bisa pasrah saat itu dan ia sudah tidak sanggup untuk bertahan hidup. Namun anehnya Lisa masih saja dibiarkan untuk bertahan hidup. Tapi entah kenapa Lisa masih saja dibiarkan untuk selamat begitu saja dan ia kembali berpindah ke suatu tempat. Tidak lain tidak bukan, tempat ini merupakan tempat yang sama seperti apa yang kita lihat di awal film. Dari momen ini Lisa mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang belum ia temukan atau belum ia sadari sama sekali. Tentu segala hal yang ia hadapi, ia pun belajar banyak dan sangat sanggup untuk melintasi. Sekali lagi yang pada akhirnya Lisa mempunyai rencana untuk melepaskan timer di pergelangan tangannya menggunakan cairan asam, dan benar saja keputusan Lisa memanglah tepat pada saat itu yang dimana ia mulai menemukan jawaban bahwa semua ini bukanlah tentang waktu. Walaupun di tengah perjalanan tersebut ia masih saja harus diganggu oleh makhluk jadi-jadian. Namun setidaknya untuk perjalanan kali ini Lisa jauh lebih siap dan yakin bahwa ia akan berhasil keluar dari sini dan menemukan sebuah jawaban. Sayangnya ia harus melewati sebuah tempat berwarna merah yang sama sekali belum pernah ia hadapi. Setelah dimasuki tempat itu benar-benar terlihat seperti organ dari suatu makhluk besar. Sedangkan di luar organ itu terdapat banyak sekali makhluk-makhluk yang sudah menyadari kehadiran Lisa. Mereka seperti tidak senang dengan keberadaan Lisa. Tapi sialnya di bagian organ yang lain malah terdapat si makhluk jadi-jadian yang sedang bobok cantik. Ya mau gak mau Lisa pun kabur secepat mungkin sambil membawa sebuah timer yang tadinya sempat dilempar. Namun ternyata untuk kali ini pematik api sama sekali tidak nyala. Untung saja Lisa masih memiliki akal sehat yang dimana ia menggunakan kaki untuk menginjak kepala makhluk itu. Kemudian setelah berusaha payah melewati lorong demi lorong, kali ini Lisa dihadapkan dengan pilihan terakhir untuk memilih lorong sebelah kanan. Dan benar-benar saja di lorong inilah Lisa terdapat sebuah jalan keluar tanpa dipenuhi lagi oleh sebuah cobaan. Namun faktanya Lisa masih saja menghadapi 3 buah pisau yang terus bergerak secara bergantian. Dan Lisa pun melewati cobaan terakhir dengan harus kehilangan kakinya. Namun ternyata yang lebih parahnya lagi, jalan keluar yang ia lihat bukanlah benar-benar bukan jalan keluar, melainkan hanyalah sebuah jendela transparan yang tidak bisa ditembus sama sekali. Namun tiba-tiba tak lama kemudian tembok itu mulai terbuka dan membuat dirinya terbang ke atas. Dari sinilah Lisa langsung berpindah lagi ke tempat yang begitu indah tanpa adanya luka sedikit pun. Bahkan anaknya yang sudah meninggal pun juga turut hadir untuk menemaninya pada saat itu. Dengan kata lain, tempat yang dihuni oleh Lisa bukanlah sebuah bumi, melainkan surga. Semoga kalian terhibur dengan video ini ya bro, dan sampai jumpa di video berikutnya.